Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 102, yang pakai cetakan kitab nomornya 55. Iya. Kiai, udah ketemu Kiai? Bang Imam udah? Bang Sarip udah? Bang Yudin udah? Kong, ketemu Kong? Bang Manta? Bang Andi mana Bang Andi ini? Kang Rusim mana Kang Rusim? Bang Arif, udah ketemu Bang Arif? Saya Nasir, udah? Bang Tony, udah ketemu? Rombongan Raulmu pada kemana ini? Bang Ipul, nggak ada kabar? Iya Bang Heri CS. Kalau Raulumbunya Oman, pada kemana man? Lah, ente katanya. Ente yang sekampung kagak tahu gimana kita. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, la yanalar rajulu darajatas solihina hatta yujawwiza sitta aqobatin. Itu benar ya bacanya ya? Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la yanalar rajulu darajatas solihina. Seseorang tidak akan mencapai tingkatan orang solihin hatta yujawwiza sitta aqobatin, sehingga dia bisa melewati 6 tahapan. Ada 6 tahapannya agar kita tergolong ke dalam orang-orang yang soleh. Abang Ibu. Kadang kita emang gampang banget sih ngomong begitu ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang solehin, solihat gitu. Coba memang tahapannya sendiri kita belum tahu. Agar kita bisa mencapai derajat tingkatan orang soleh itu, apa aja yang harus kita tempuh. Ulaha ayyughliqa babal izzi wa yaftaha babal dhulli. Tahapan yang pertama, dia harus menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Ayo udah tanyain, Bang Arif. Ya, Kiai.
Bang Imam kan tergolongnya orang baru belajar Kiai. Bang Imam. Cuman lagunya udah kayak orang mulia banget lagunya. Iya baru lagunya gitu. Merasanya kayak orang udah mulia banget. Sampai nyalah-nyalahin orang, ngata-ngatain orang. Apaan? Ngapa kok? Meleduk. Meleduk. Ada aja intermezzonya. Udah tuh. Jadi begitu Kiai. Dan itu rata-rata kebanyakan penyakit kita di situ. Padahal kita ini masih pemula, tapi ngerasanya udah kayak orang mulia banget. Ngerasanya. Apa? Udah jadi wali. Begitu Kiai maksudnya. Dia menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Buat orang-orang yang baru pemula kayak kita, baru belajar kayak kita, ya nggak apa-apa. Untuk awal-awal dianggap hina dulu. Nggak jadi masalah. Emang itu tahapan pemula ya begitu. Jangan mentang roman-romannya udah mulai berjalan menuju Allah, udah kamu kagak mau ngerjain sesuatu yang sekiranya kerja berat, kerja kotor, udah kagak mau pisah. Udah ngerasa mulia aja. Amor. Hah? Ya kebanyakan kita begitu, penyakit kita. Ngerasa kita udah mulia aja. Padahal mah belum apa-apa. Itu yang pertama. Wataniyatu ayyughliqa baban ni'mati wa yaftaha babasyiddati. Yang kedua, dia menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu kesulitan. Hah? Udah tuh jelas. Oke, Pul, jelas itu. Ya. Pintu kesulitan. Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Nah, segitu aja kagak paham. Makanya kan kalau orang dulu gitu, tirakatnya kadang-kadang puasanya mutih, cuma makan nasi doang, kagak ada lauknya. Ada yang ngerowot, ada yang pati geni, begitu Ustaz. Tidur juga kagak, kudu nyari kasur empuk dulu, di mana gue jeprah jadi. Menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu kesulitan. Buat kita orang-orang pemula yang gak jadi masalah, tidur di tikar, habis zikir di tengah bulakan, gak jadi masalah. Jangan isik-isik nyari kasur empuk, isik-isik nyari kasur empuk. Begitu Ustaz. Ya kan kayak kita baca Manqobah Syekh Saman kan begitu. Asal malam bantalnya diguyur. Biar nggak bisa pules tidurnya. Sengaja.
Itu namanya menutup pintu kenikmatan. Sengaja yang bikin dia pulas disingkir-singkirin. Begitu. Itu namanya menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu kesulitan. Buat pemula ya udah. Wajar kalau kita ngalamin kesulitan tuh wajar. Tahapan pemula. Jangan udah pengen nikmatnya aja. Zikir mana banyak nyamuk. Rasain aja. Mau untuk pemula kayak kita ya kudu begitu dulu. Jangan langsung pengen enaknya doang. Udah tuh, jelas. Gitu, Kiai. Harus mau susah-susah dulu. Watalitatu ayyuliqa babar rohati wa yaftaha babal juhdi. Yang ketiga, dia menutup pintu istirahat dan dia buka pintu mujahadah. Untuk tahapan awal ya kita kudu capek-capek dulu. Jangan banyak istirahatnya. Asal malam orang-orang pules, kita masih melek, masih zikir, masih sholat, segala macam. Untuk awal-awal ya kudu begitu memang. Orang-orang masih zikirnya cuma 3, paling banyak 50, kita mah sampai berapa Imam? Sampai kagak pisan. Kaki sampai pegel, pinggang sampai panas. Ya awal-awal emang kudu begitu. Kalau emang kita pengen mencapai tingkatan orang sholihin. Kita tutup pintu istirahat dan kita buka pintu mujahadah. Jangan banyak-banyak istirahatnya. Warabi'atu ayyuliqa baban naumi wa yaftaha babas sahari. Yang keempat, dia tutup pintu tidur. Dan dia buka pintu begadang. Udah tuh. Paham dah ini mas semua ya? Paham dah. Ya rata-rata Kiai. Kita masih belum bisa ngelawan mata. Udah bisa Bang Ipul, lawan mata. Kawan ngaji baru bentaran udah angob mulu. Lawan mata. Dia tutup pintu tidur dan dia buka pintu begadang. Begadang bukan cuma begadang ya. Kalau tibang begadang doang banyak yang bisa begadang. Wal khamisatu ayyuliqa babal ghina wa yaftaha babal faqri. Yang kelima, dia tutup pintu kekayaan dan dia buka pintu kefakiran. Apa Kiai? Iya buat awal-awal orang-orang yang ada di tahapan pemula kayak kita jangan pengen langsung mewah-mewahan dulu kita mah. Udah yang biasa-biasa aja, jangan pengen mewah-mewahan. Kalau untuk tahapan pemula mah. Ntar kalau udah sampai baru udah silahkan mau lagu apa kek. Begitu Kiai. Tapi jangan keterusan. Kayak Ustaz Satiri keterusan tuh. Sampai sekarang masih babal fakri aja. Keterusan.
Wasadisatu ayyuliqa babal amali wa yaftaha babal isti'dadi lil mauti. Yang keenam, dia tutup pintu angan-angan dan dia buka pintu mempersiapkan kematian. Pintu angan-angan maksudnya kita selalu merasa dasar gue masih muda, hidup gue masih lama gitu. Nah, pintu angan-angan. Dasar masih sehat, masih seger buger, masih lama gitu. Ntar aja zikirnya kalau udah rada tuaan gitu. Itu namanya pintu angan-angan. Kita tutup pintu itu, kita buka pintu mempersiapkan kematian. Dan sekarang kita perbanyak amal ibadah kita itu sebagai persiapan. Itu 6 tahapan yang harus dijalankan seseorang untuk mencapai tingkatan sholihin. Udah berapa Ma'ruf yang dijalanin? Babal izi masih. Babal nikmah masih. Babal roha emang kerjaan kita pisan, banyakan ngasohnya. Babal nomi ya. Udah tuh. Itu 6 tahapannya. Kalau emang kita pengen tergolong sebagai orang sholihin, ya dari sekarang kita latih diri kita untuk melewati 6 tahapan ini. Wa qala Ibrahim al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu fi jabali Lukama fara'aitu rummanan fashtahaituhu fadanautu minhu fa'akhadtu wahidatan fashaqaqtuha fawajadtuha hamidatan famadaitu wa taraktur rummana. Kita potong dulu ya. Imam Ibrahim al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku pernah berada di Gunung Lukam. Serah itu ya bacanya, mau Lukam, mau Likam, boleh. Fara'aitu rummanan, maka aku melihat satu buah delima. Fashtahaituhu, maka aku menginginkannya. Fadanautu minhu, aku mendekat kepadanya. Fa'akhadtu wahidatan fashaqaqtuha, maka aku ambil satu buah, kemudian aku belah buah itu. Fawajadtuha hamidatan, maka aku mendapati buah delima itu rasanya asam. Famadaitu, maka aku pergi. Wataraktur rummana, dan aku buang delima itu. Fara'aitu rajulan matruhan qad ijtama'at alaihi zanabiru. Setelah itu aku melihat ada seseorang yang tergeletak. Dia sudah dikerubungi laler. Apa? Dikerubungi laler. Udah tergeletak. Kayak Bang Sarip kalau tidur di saung sampai pagi. Dilalerin. Fakultu assalamu alaika, maka aku berkata kepadanya assalamu alaika. Faqala wa alaikas salam ya Ibrahim, maka orang itu menjawab wa alaikas salam ya Ibrahim. Fakultu kaifa araftani, maka aku bertanya lagi, lah bagaimana bisa kamu kenal saya? Kan baru ketemu ini, kok kenal saya? Apa gimana? Faqala, maka orang itu menjawab, man arafallaha lam yakhfa alaihi syai'un. Orang yang mengenal Allah, tidak ada satupun yang samar baginya.
baru ketemu tapi udah tahu namanya. Buat orang-orang yang ma'rifah, tidak ada satupun yang samar. Semua rahasia langit dan bumi dikasih tahu oleh Allah buat dia. Sampai Imam Ibrahim Al-Khawas bingung, kok bisa kamu kenal saya? Orang yang mengenal Allah tidak ada yang samar sedikit pun baginya. Fakultu arolaka halan ma'allahi ta'ala. Falau sa'altahu ayyuhmiyaka wa yuqiyaka min hadhihi zanabiri. Maka aku berkata, kalau begitu aku melihat, menurutku, kamu itu memiliki posisi di sisi Allah Ta'ala. Kamu kan ma'rifah. Berarti kamu berada di dekat Allah dong. Falau sa'altahu ayyuhmiyaka wa yuqiyaka min hadhihi zanabiri. Kenapa kamu tidak minta kepada Allah agar Allah melindungimu dan menyingkirkan, menjauhkan dirimu dari laler-laler ini, dari lalat ini? Ngapa dibiarin aja tuh laler? Minta apa sama Allah? Biar lalernya pada pergi. Kan kamu ma'rifatullah. Harusnya kamu berada di dekat Allah. Apa yang kamu minta pasti diturutin, diberikan. Faqala, maka orang itu menjawab lagi. Wa arolaka halan ma'allahi ta'ala. Menurutku, kamu pun memiliki posisi di sisi Allah Ta'ala. Falau sa'altahu ayyuhmiyaka wa yuqiyaka min syahwatir rummana. Kenapa kamu tidak minta kepada Allah agar kamu dilindungi dan dijauhkan dari syahwat terhadap delima? Apa Bang Imam? Sampai dia cerita dia metik delima asem ketahuan. Jangan pakai saya dah, ente aja kenapa tadi kagak minta dilindungin dari buah delima yang asem. Dibalikin. Apa Ustaz? Padahal baru ketemu. Bang Ipul. Makanya hati-hati Bang Ipul kalau ketemu orang yang sudah ma'rifatullah. Tapi yang benar-benar ma'rifat ya. Ngeri kita. Bisa dikupas habis. Dikulitin kita. Apa dalaman-dalaman kita dibacain semua. Fa inna ladago syahwatir rumana yajidul. Rumani boleh ya. Tapi kalau pakai alif nun biasanya kita ngikut itu. Ismul ladil yang sorib. Syahwatur rumana yajidul insanu alamahu fil akhirati. Waladagoz zanabiri yajidu alamahu fid dunya. Karena sengatan syahwat terhadap delima akan membuat seseorang merasakan sakitnya di akhirat. Sedangkan sengatan laler mah sakitnya cuma di dunia. Paham tuh Mur? Apa Ustaz? Jelas itu dah. Apa Kiai? Yang mana yang belum paham Kiai? Ya kita balik ke atas. Tadi kan Imam Ibrahim bil Khawas ngelihat delima, tiba-tiba hatinya timbul kepengenan. Dan kepengenan itu dia turutin sehingga dia petik dah buah delima itu. Gitu. Begitu Kiai. Nah orang ini bilang rasa sakit yang diakibatkan buat seseorang ketika dia mengikuti kepengenannya itu dirasakan sampai akhirat nanti. Gara-gara ngikutin kepengenan di hati kita buat metik delima, itu akan membuat kita merasakan sakit di akhirat nanti.
cuma gara-gara ngikutin kepengenan. Fa innal ladago syahwatir rumana, karena sesungguhnya sengatan keinginan terhadap delima akan membuat seseorang merasakan sakitnya di akhirat. Bukan gara-gara delimanya, tapi ngikutin kepengenannya ini yang bikin kita mendapatkan siksaan dari Allah. Apa, Mawar? Gimana, Ustaz? Begitu maksudnya, Kiai. Makanya kan dari kemarin kita selalu dipesan dalam aktivitas kita, usahakan ngikutin tuntunan, jangan ngikutin kepengenan. Bahkan oleh orang yang ma'rifah ini dibilang, kalau timbang disengat laler mah biar kata banyak banget, kok paling sakitnya di dunia doang. Tapi kalau disengat oleh syahwat kita ngikutin kepengenan kita, itu efeknya sampai akhirat. Apa kok? Gitu. Padahal timbang delima doang. Apalagi kita yang setiap hari emang ngikutin kepengenan. Setiap hari mau ya. Dari melek mata sampai merem mata lagi. Banyak lagi kepengenannya. Gitu. Ini Imam Ibrahim Al-Khawas timbang gara-gara ngikutin kepengenan terhadap buah delima. Udah tuh. Jelas ya? Wa qala Sirri radhiyallahu ta'ala anhu, inna nafsi tutalibuni mundu talatina sanatin au arba'ina sanatin an agmisa juzrotan fi dabasin fama at'amtuha. Falamma kana tarkus syahawati wattana umati min sya'nil muridi wa min muqtadha halihi lazimahul wafa'u bihi wa kana amaluhu ala khilafihi naqadun wa fasakhon kama taqaddama. Imam Sirri As-Saqati radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya diriku terus meminta kepadaku selama 30 tahun atau bahkan selama 40 tahun agar aku memasukkan wortel ke dalam supku. Fama at'amtuha, tapi tidak pernah aku turutin. Apa Bang Imam? Nafsunya bilang, enak kali kalau masukin wortel itu ke sup atau ke sayur, enak kali, biar ada rasanya. Bisa sayur bening doang, enak kali. Fama at'amtuha, tapi tidak pernah aku turuti kemauannya. Apa Bang? Siang-siang ngomong lagi, enaknya mau ngopi ini, iya, jadi bisa dah. Falamma kana tarkus syahawati wat tana'umati min sya'nil muridi. Ketika meninggalkan syahwat dan berbagai macam kenikmatan merupakan tugas seorang murid. Wa min muqtadha halihi, dan merupakan perilaku utamanya, perilaku yang harus diterapkannya. Lazimahul wafa'u bihi, maka dia harus memenuhinya. Wa kana amaluhu ala khilafihi naqadun wa fasakhon, dan perbuatannya yang menyalahi hal tersebut naqadun wa fasakhon, akan membatalkan baiatnya
dan merusak perjanjiannya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sudah tuh, jelas? Ya, iya dek kiai dari tadi. Jangan mengikuti kepengenan dalam hal apapun. Kenapa saya artiin kepengenan? Karena biasanya kita kalau dengar syahwat larinya ke sono. Apalagi Bang Imam kan, dengar syahwat larinya ke sono pasti. Jangan ngikutin syahwat. Kalau ngikutin kepengenan lebih umum lagi. Pokoknya kepengenan apapun, baik itu dalam hal ibadah atau dalam keseharian kita, jangan sampai kita turutin. Ikutinnya tuntunan aja. Begitu, Ge. Syahwat. Tuh kan, arahnya ke sono. Tuh kan arahnya ke sono. Nah iya, jangan ngikutin kepengenan gitu. Kalaupun kita mau bergaul dengan istri, jangan sampai itu berdasarkan keinginan kita. Tapi kita tanamkan di hati kita bahwa ini kewajiban kita menggauli istri dengan baik gitu. Bukan karena kepengenan, tapi menjalankan tugas, menjalankan kewajiban, perintah Allah bahwa kita harus menggauli istri dengan baik. Gitu Ki, jadinya. Niatnya bukan ngikutin kepengenan, tapi menjalankan kewajiban kita. Memberi nafkah zohir kan gitu. Abang Imam. Dalam hal apapun kudu begitu. Apa? Wajudin, nambahin? Enggak. Qala Ja'far bin Nasir radhiyallahu ta'ala anhu, dafa'a ilayyal Junaidu dirhaman wa qala ishtari bihi at-tinil waziri fashtaroituhu falamma aftara akhadha wahidatan wa wada'aha fi fihi thumma alqaha wa baka wa qala ihmilhu faqultu lahu fi dzalika faqala hatafa bi hatifun ama tastahi syahwatan taraktaha min ajlihi thumma ta'udu ilaiha. Imam Ja'far bin Nasir radhiyallahu taala anhu berkata, pernah Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi menyerahkan beberapa dirham kepadaku. Dan beliau berkata, belikan aku buah tin yang seger. Fashtaroituhu, maka aku belikan untuknya. Falamma aftara, maka ketika tiba saatnya buka puasa, akhadha wahidatan, dia ambil satu buah, wa wada'aha fi fihi, dia letakkan buah tin itu di mulutnya. Tumma alqaha, kemudian langsung dia lepehin. Wa baka, dan dia nangis. Wa qala ihmilhu, maka dia berkata, pungut buah itu. Faqultu lahu fi dzalika, maka melihat kejadian itu aku bertanya kepadanya. Faqala, maka beliau menjawab, hatafa bi hatifun. Saat aku memasukkan buah tin itu ke dalam mulutku, tiba-tiba ada suara yang berkata kepadaku, ama tastahi syahwatan taraktaha min ajlihi. Apakah kamu tidak malu? Kamu sudah meninggalkan syahwat karena dia, tumma ta'udu ilaiha, tapi kemudian kamu kembali kepada syahwat itu.
Kan lu dari pagi puasa, ninggalin syahwat, ninggalin kepengenan. Pas buka ngikutin syahwat. Emang kagak malu? Kita bisa ma'ruf ya? Dari jam 2 udah beli apa aja gitu. Bentar buka puasa, gitu. Gorengan segala macam. Udah ngancam. Apakah kamu tidak malu? Kamu seharian ini meninggalkan syahwat karena Allah. Itu puasa. Pas buka, bukanya pakai ngikutin syahwat. Emang kagak malu? Jauh amat orang nama kita, Pak. Udah tuh. Dikit lagi. Wa an Syaqiq bin Ibrahim qala laqitu Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu bi Makkah fi suqlal inda maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi nahiyatin minat tariqi yabki. Kita potong dulu dah. Dari Imam Syaqiq bin Ibrahim, beliau berkata, aku pernah menjumpai Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu di kota Mekah di Suqlel. Kalau orang yang haji ini biasanya nyebutnya pasar seng. Pasar seng ya kok enggak? Cuma karena kagak ada udah rata. Udah dibongkar sama Wahabi. Pasar sengnya. Suqlel. Padahal kalau diartiin pasar malam itu Suqlel. Inda maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika perayaan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu mah di Mekah gue ngadain maulid. Sekarang aja pas dikuasain Wahabi kagak maulid jadinya. Apa bagaimana? Wa huwa jalisun fi nahiyatin minat tariqi. Dan beliau, Imam Ibrahim bin Adham, sedang duduk di pinggir jalanan, di pinggir jalan. Yabki sambil nangis. Lagi sedih aja di pinggir jalanan nangis. Apa gimana? Fa'adaltu ilaihi wa jalastu indahu. Maka aku menghampirinya dan duduk di sampingnya. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepadanya, ayyu syai'in hadal buka'a ya Aba Ishaq, hadal buka'u ya Aba Ishaq. Kamu nangis karena apa, wahai Aba Ishaq? Faqala khairun wa afiyatun. Karena aku dalam keadaan baik dan afiat. Fa'awattuhu marotan. Aku ulangi lagi pertanyaannya. Kamu nangis karena apa? Dia jawab lagi. Karena saya baik dan afiat. Watnata ini saya ulangi lagi 2 kali. Kamu nangis karena apa? Watalatatin. Watalatatan. Dan ketiga kalinya aku ulangin. Falamma aktartu alaihi, ketika aku sudah berulang kali menanyakan itu. Qala, dia berkata, ya Syaqiq ustur alayya. Wahai Syaqiq, jangan ngomong sama siapa-siapa ya, rahasiain. Ustur alayya. Tutupin saya, begitu. Maksudnya kayak kita Bang Ipul. Jangan bilang sama siapa-siapa ya. Ini gue cerita sama lu doang nih, jangan bilang sama siapa-siapa ya. Gitu. Ntar dia cerita begitu lagi, jangan bilang sama siapa ya gitu. Fakultu, maka aku berkata, ya akhi kul masyita. Katakan apa yang kamu inginkan. Qala ishtahat nafsi sakbajan famana tuha juhdi. Nafsuku ini menginginkan daging rebus. Daging rebus. Yang enak apa kong? Daging kong. Diapain kong? Yang enak.
disemur, direndang. Ya dah, daging rendang. Cuma di Arab saat itu udah daging rendang belum? Pamana tuha juhdi, tapi mujahadahku menghentikan keinginan nafsuku. Falamma kanal barihatu kuntu jalisan waqad golabanin nu'asu. Ketika satu hari telah berlalu, aku duduk lagi. Aku sedang duduk-duduk dan aku terserang rasa kantuk. Fa'idan ana bifata syaba biyadihi qodha akhdoro ya'lu minhu bukhorun waraihatu sakbaja. Tiba-tiba di hadapanku ada seorang pemuda yang membawa mangkuk warna hijau. Dari mangkuk itu mengepul asap dan tercium aroma daging rendang. Apa gimana? Qala fajtama'at himmati alaihi faqaruba minni. Maka semangatku bangkit dan orang itu mendekat kepadaku. Waqala, dan dia berkata, ya Ibrahim, kul, wahai Ibrahim, makanlah. Fakultu ma akulu syai'an qad taraktuhu lillahi ta'ala. Aku berkata, aku tidak memakan sesuatu yang sudah aku tinggalkan karena Allah Ta'ala. Faqala li, maka orang itu berkata kepadaku, fa idza at'amakallahu ta'kulu. Kalau ini makanan pemberian Allah, apakah kamu mau makan? Fama kana li jawabun illa an bakaitu. Maka aku tidak bisa menjawabnya sampai aku menangis. Faqala li yarhamukallah. Orang itu berkata kepadaku, semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepadamu. Kul, makanlah makanan ini. Qala Ibrahim. Imam Ibrahim berkata lagi, fakultu lahu. Aku berkata kepadanya, qad umirna an la natruha fi wi'aina syai'an illa min haitsu na'lamu. Kami ini diperintahkan untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut kami kecuali hal itu sudah kami ketahui. Faqala li kul yarhamukallah fa innama u'tituhu. Maka orang itu berkata lagi kepadaku, makan. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Sesungguhnya aku memberikan ini untukmu. Wa qad qila li, dan aku diperintahkan, ya Khidir idhab bihadza wa at'im nafsa Ibrahim bin Adham. Faqad rahimahallahu min tuli sabriha ala ma yuhammilha min man'iha. Wahai Khidir, pergi dan bawalah ini. Kasih makan nafsunya Ibrahim bin Adham. Sungguh Allah telah memberikan rahmat untuknya karena sudah lama kesabarannya dalam memaksakan diri untuk mencegah nafsunya memakan itu. Berarti yang bawa ini Nabi Khidir. Saya disuruh Khidir bawa ini, ono kasih makan nafsunya Ibrahim bin Adham. Dia udah lama kagak makan daging ono. Gara-gara mujahadahnya kasih makan. Apa Ipul? Kalau kita lain ya. Ono bawain tri Bang Ipul no. Dia biasanya makan daging mulu gitu. Apa Ustaz? Karena kagaknya. Imam Ibrahim bin Adham kan kita tahu beliau adalah
putra mahkota, putra kerajaan. Kalau beliau pengen daging mah tibang nyebut doang, bawain saya daging kalau mau. Cuma karena beliau saking kuat mujahadahnya, beliau tinggalkan daging. Sampai akhirnya didatengin oleh Nabi Khidir. Fa'lam ya Ibrahim anni sami'tul malaikata yaquluna. Perlu kamu ketahui wahai Ibrahim, aku ini mendengar para malaikat berkata, man u'tiya falam ya'khud tolaba falam yu'to. Orang yang ketika diberikan kagak mau nerima, ntar begitu dia minta nggak bakal dikasih. Apa Ustaz? Makanya kalau dikasih udah terima aja. Takutnya kalau kita tolak, ntar pas begitu kita minta kagak dikasih lagi. Lalu ngapain minta lagi sekarang? Kemarin dikasih kagak mau. Gitu. Man u'tiya falam ya'khud tolaba falam yu'to. Orang yang diberikan kemudian tidak mau mengambilnya, menerimanya, maka nanti ketika dia minta tidak akan dikasih, tidak akan diberikan. Makanya selama masih diberikan anugerah oleh Allah, terima aja udah apa gitu bentuknya. Jangan pakai ditolak. Takutnya ntar kita minta anugerah, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak. Kemarin gua kasih rezeki lo kagak mau, nolak. Apa? Bang Arif? Begitu. Fakultu, aku berkata, fa in kana kadzalika faha ana baina yadaika la uhillul aqda ma'allahi azza wa jalla. Jika keadaannya seperti itu, faha ana baina yadaika, maka saat ini aku berada di hadapanmu. Aku tidak akan melepaskan ikatanku bersama Allah azza wa jalla. Thumma iltafattu, kemudian aku berpaling. Faidan ana bifata akhara nawalahu syai'an wa qala lahu ya Khidir lakimhu anta. Tiba-tiba aku bertemu dengan pemuda yang lain. Dia membawakan sesuatu kepada pemuda yang tadi. Wa qala lahu, dan dia berkata kepadanya, wahai Khidir, kamu aja yang nyuapin. Kalau memang dia kagak mau, suapin aja udah. Sampai dipaksa itu. Falam yazal yulakimuni hatta syabi'tu. Maka terus menerus Nabi Khidir menyuapi daging itu kepadaku. Sehingga aku kenyang. Fantabahtu wa halawatuhu fi fami. Aku sadar dan rasa manis daging itu masih terasa di mulutku. Apa Ustaz? Padahal ngimpi. Udah jelas. Ya untuk mencapai tingkatan itu ya tentunya tadi kita mujahadah dulu. Ngelawan nafsu dulu. Jangan nurutin kepengenan dulu. Nanti kalau kita udah lama ngelawan nafsu kita, nggak ngikutin kepengenan kita, nanti Allah berikan. Kayak Imam Ibrahim bin Adham ini, sampai dianterin oleh Nabi Khidir. Sampai Nabi Khidir sendiri yang nyuapin. Cuma masalahnya kita bisa apa enggak? Sabarnya ini kok. Apa Sarif? Sabarnya ini ya. Jangan sampai tahunan. Romana berapa hari kok kita udah kagak sabar. Apa Ustaz? Qala Syakik radhiyallahu taala anhu. Maka Imam Syakik bin Ibrahim radhiyallahu taala anhu berkata, fakultu, maka aku berkata, arini kafaka. Ini kan tadi Imam Syakik ketemu sama Imam Ibrahim di kota Mekah. Kemudian duduk di samping Imam Ibrahim, dengerin Imam Ibrahim cerita. Maka Imam Syakik berkata kepada Imam Ibrahim bin Adham, arini kafaka. Perlihatkan kepadaku telapak tanganmu.
Fa akhadtu kaffahu bi kaffi faqabiltuha. Maka aku pegang telapak tangannya dengan telapak tanganku, kemudian aku kecup dua telapak tangannya. Wa qultu, dan aku berkata, ya man yut'imul jiya asyahawati idza sahahul mana'a. Wahai dat yang memberikan orang-orang yang lapar. Wahai dat yang memberikan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang lapar. Idza sahahul mana'a, apabila mereka betul-betul menahan keinginan nafsunya. Ya man yakdahu fid dhamiri al yaqina. Wahai dat yang mengisi keyakinan di dalam hati semua orang. Ya man saqa qulubahum min mahabbatihi. Wahai dat yang mengucurkan rasa cintanya ke dalam hati mereka. Ataro li syaqiqin indaka halan. Apakah syakik ini berada di posisi yang mulia di sisimu? Imam Ibrahim udah sampai posisi mulia. Giliran Imam Syakik, saya begitu juga apa kagak? Apakah syakik ini punya posisi yang mulia di sisimu? Thumma rafa'tu yada Ibrahim ila samai. Kemudian aku angkat tangannya Ibrahim bin Adham ke langit. Fakultu, maka aku berkata, ilahi biqadri hadhil kaffi wa biqadri sahibiha. Wahai Tuhanku, dengan kemuliaan telapak tangan ini dan dengan kemuliaan orang yang memilikinya. Wabil judil ladhi wajadahu minka, dan dengan kemurahan yang telah engkau berikan kepadanya. Jud ala abdikal faqiri ila fadlika wa ihsanika wa rahmatika wa in lam yastahiqqa dzalika. Anugerahkanlah kepada hambamu yang fakir ini karuniamu, kebaikanmu, dan kasih sayangmu, sekalipun dia belum berhak menerimanya. Qala faqama Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu wa masya hatta dakhalal masjidal haram. Maka bangunlah Imam Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau berjalan sehingga beliau masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi kalau ketemu orang mulia begitu caranya, Ustaz. Apa? Rampas tangannya. Saya pinjam telapak tangannya gitu, kita angkat dah. Ayo. Mohon pada Allah pakai tangan dia. Caranya begitu. Jangan sampai malah kita ngedoain. Saya doain biar begitu. Udah tuh jelas. Kenapa? Apa, Ustaz? Iya, Imam Syakik bin Ibrahim itu sama-sama ulama sufi juga. Cuma kan orang dulu memang ketika mendapati sahabatnya punya keistimewaan tertentu, langsung minta didoain kan begitu. Enggak kayak kita, dengar teman punya keistimewaan malah kita musuhin. Udah. Wa qala Utbah al-Gulam li Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, inna fulanan yasifu min qalbihi manzilatan ma'arifuha. Atau yusafu boleh ya. Yusafu min qalbihi manzilatun ma'arifuha. Qala li'annaka ta'kulu ma'a khubzika tamron wa huwa la yazidu 'alal khubzi syai'an. Imam Utbah al-Gulam berkata kepada Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, ada orang yang di hatinya tergambarkan sebuah tempat yang tidak pernah aku ketahui tempat itu di mana adanya.
Jadi dalam hatinya bisa dilihat ada tempat yang kita belum pernah tahu tempat itu di mana adanya. Karena saking indahnya. Qala Imam Abdul Wahid menjawab, li'annaka ta'kulu ma'a khubzika tamron. Kenapa kamu nggak tahu tempat itu sedangkan si Fulan mah di hatinya ada tempat itu? Karena kamu kalau makan roti pakai selai. Wa huwa la yazidu 'alal khubzi syai'an, kalau dia memakan roti doang kagak pakai selai. Amor. Kalau yang atu mah roti doang udah dia rasain aja apa adanya. Kalau yang satu ngikutin kepengenan. Gitu. Biar ada rasa-rasanya dikasih selai gitu. Intinya ke situ bagi Pul. Bukan tibang nambahin selai dong, maksudnya nambahin selai dong. Intinya ngikutin kepengenannya. Fakultu in kuntu taroktu aklat tamri araftu tilkal manzilata. Maka aku bertanya, berarti kalau saya kagak makan roti pakai selai lagi, saya bisa tahu tempat itu? Qala na'am wa ghairuha. Imam Abdul Wahid menjawab, iya. Bukan cuma itu, tempat-tempat yang lainnya kamu bisa tahu. Berarti jawabannya satu ya. Kenapa hati kita ini masih terhijab dari segala macam? Karena kita kebanyakan ngikutin kepengenan, ngikutin syahwat. Jangankan timbang kagak pakai selai, yang lain-lain kita mah. Banyak banget kepengenan kita. Makanya hijabnya tebal di hati kita. Apaan kong? Fa'akhoda yabki. Maka mulailah dia menangis. Faqala lahu ba'du ashabihi. La abkallahu ainaika. A'alat tamri tabki. Maka para sahabatnya berkata kepadanya. Allah tidak membuat matamu menangis. Apakah kamu menangis gara-gara selai? Gara-gara kurma? Maksudnya kurma artinya selai ya. Roti biasanya kan dioles tuh pakai selai. Kalau kita artiin kurma, roti digulung-gulung apa? Isinya kurma gitu. Udah pakai selai aja gampangan, biar ada paham. Faqala Abdul Wahid, maka Imam Abdul Wahid berkata, da'hu, udah biarin. Fa inna nafsahu qad arafat sidqa azmihi fit tarki. Karena nafsunya sudah menyadari betapa kuat niatnya untuk meninggalkan keinginannya. Huwa idza taraka syai'an lam yu'awid fihi abadan. Dia itu kalau sudah ingin meninggalkan sesuatu tidak akan mengulanginya, tidak akan kembali kepada hal itu selama-lamanya. Udah. Jelas tuh udah. Intinya satu ya. Balik ke awal. Intinya jangan ngikutin kepengenan. Itu doang. Para ulama-ulama salaf dulu untuk mencapai tingkatan-tingkatan khusus mereka rela meninggalkan, menahan keinginannya bertahun-tahun. Gitu Ustaz. Dah. Sebelum saya tutup ada yang nambahin? Kiai kali? Enggak. Ya, iya tadi kan. 30 atau bahkan 40 tahun. Imam Sirri As-Sakoti. Kita mau buru-buru sampai segitu. Sehari kok kagak gitu pengen mana udah. Itu kebanyakan tadi itu. Siangnya puasa, pas bukanya ngikutin kepengenan. Dah. Kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.